very far apart and they talk on the phone. So Bob has a mood that changes based on the weather. So if it's sunny, then Bob is happy. And now he tells Alice on the phone that he's happy, and so she infers from that information that it must be sunny. And if it's rainy, then Bob gets grumpy, and so he tells Alice on the phone that he's grumpy, and from there she infers that it must be rainy. So, small summary, the weather can be rainy or it can be sunny, and if it's sunny, then Bob is happy, and if it's rainy, then Bob is grumpy, and so he tells Alice his mood, and she guesses immediately what the weather is based on his mood. So far so good. Let's make the problem a little more complicated. Let's say that Bob is mostly happy when the weather is sunny, but there are some exceptions, and Bob is mostly grumpy when the weather is rainy, but there are also some exceptions because due to other circumstances. So let's say that we've calculated some probabilities and we have concluded that when it's sunny, then Bob is happy with a probability of 80%, so 0.8. And when it's sunny, then Bob is grumpy with a probability of 20%, so there's 0.2. And likewise, if the weather is rainy, then Bob is grumpy with a probability of 60% and happy with a probability of 40%. So now we're back to our scenario, and the type of questions that we're gonna look at in this video are the following. Let's say Bob says, oh, this week I was happy, then the next day I was grumpy, and then the next day I was happy, and then Alice has to come up with a guesses that said, oh, maybe it was sunny one day, then rainy, and then sunny, or something along those lines. So let's say that one day they talk, and Bob says, well, this week was an emotional roller coaster. On Monday I was happy, but then on Tuesday I was pretty grumpy. On Wednesday I was happy again, but then on Thursday I was grumpy, and then on Friday I was happy, and then on Saturday I was grumpy. So what can Alice infer? Well, based on what she knows, she can only say, well, since sunny makes Bob happy, then probably Sunday was sunny, and since rainy makes Bob grumpy, then probably Tuesday was rainy, and same reason, probably Wednesday was sunny, then Thursday was rainy, then Friday was sunny, and then Saturday was rainy. Now the question is this a likely scenario? It is based on Bob's mood, but it's kind of strange to have sunny, rainy, sunny, rainy, sunny, rainy. Like, weather does not behave like that. It depends on where you live. But the idea is that if a day is sunny, then it's kind of likely that the next day will be sunny too. And if a day is rainy, maybe it's likely that the next day is rainy. So maybe it's this sequence that gives us a problem. Maybe we need to figure out how likely it is that this sequence happens. So we go back to our model. We have sunny and rainy, and the probabilities of each one of them making Bob happy and grumpy. And let's actually start looking at the probabilities of a day giving us the next day's weather. So if today is sunny, let's say that the probability of tomorrow being sunny is going to be 80%. And since the remaining is 20%, then the probability that today is sunny, that tomorrow is rainy, is going to be 20%. And likewise, let's say that if today is rainy, then tomorrow is going to be rainy with a probability of 60% and sunny with a probability of 40%. They have to add to 1, right? And so what we have is now a hidden Markov model. So a hidden Markov model has two types of states. It has some observations, which is what we see. So Alice can only see Bob's mood. She doesn't get to see the weather. So those are observations. And then the weather is called the hidden states because Alice doesn't get to see the weather. She can only infer it from the observations, which is Bob's mood. And these numbers are called transition probabilities because it's the probability of going from one hidden state to another. And these ones are called the emission probabilities, so the probability that the observations are emitted from the hidden states. If you like letters instead of symbols, then think of this as your hidden Markov model.
So in this video, we're going to answer 4 questions. The first one is, well, how do we find these probabilities? They look a little magical, these 80% and 60%, but we can infer them from data. The second question is, what is the probability that a random day is sunny or rainy, independent of Bob's mood? The third one is, if Bob is happy today, what's the probability that it's sunny or rainy? So now the weather depends on Bob's mood. And the fourth one is, well, if these type of questions is, if for 3 days in a row Bob is, say, happy, grumpy, happy, then what was the weather most likely to be? So let's start with the first question. How do we find these probabilities? So as we said, they look a little magical, but actually it's not that hard to infer them. Let's say we have some data that we've looked at and that we've been able to study the past weathers. So we see that the weather is sunny, 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 rainy, rainy, etc. And all we're going to do to infer this probability is we're going to see how many times a sunny day is followed by a sunny day. So how many times does sunny and then sunny appear in the sequence? Well, we can see that the first 2, then the second 2, then the third 2, etc. So this appears 8 times. And how many times does sunny and then rainy appear? It only appears twice, in the 4th position and then further. So therefore, the probabilities are these numbers normalized, right? So if today is sunny, then tomorrow is going to be sunny with 80% probability and rainy with 20% probability. And now let's do the same thing for rain. So how many times does a rainy day is followed by a sunny day? Only twice. And how many times is a rainy day followed by a rainy day? 3 times. So these 2, 3 are a 40-60 split. So it's 40% likely that tomorrow is sunny if today is rainy, and 60% likely that today is rainy, that tomorrow is rainy, given that today is rainy. So that's how we calculate our transition probabilities. So now let's calculate the emission probabilities, and it's equally easy. We now just have to look at previous data. So we look at all these observations, and we see, okay, how many times has a sunny day made Bob happy, and how many times has a sunny day made Bob grumpy? Well, 8 times it made it happy, as you can see, and 2 times made him grumpy. So therefore, this is an 80-20 split. So our probabilities are 80% and 20%. And now how many times does a rainy day make Bob happy, and how many times does a rainy day make Bob grumpy? And we can count them. It's 2 and 3. So this is a 40-60 split. Therefore, this is how we calculate our emission probabilities. So question 1 has been answered. Obviously, these are just estimations of the probabilities, but if we have long enough chains, we can get pretty good estimations of what the actual probability is. So question 2. What is the probability that a random day is sunny or rainy? So independent of Bob's mood. Let's just say one day Bob didn't want to talk to us, so he didn't say anything. So now Alice has to figure out, well, she can't really figure out what weather it is, but what are the probabilities, right? How likely is it that it's sunny, and how likely is it that it's rainy? So I'm going to first give you like the super easy kind of cheating answer. The answer is, if we have a lot of data, we have days, we can just count how many days are sunny and how many days are rainy. And in here, 10 days are sunny, 5 days are rainy. So we have a 2/3, 1/3 split. And those are our probabilities, 67% and 33%. So as I said, it's a little bit like cheating. So let's actually find them from the transition probabilities. So let's think the following. If today is sunny, it could have been because yesterday was sunny or because yesterday was rainy. So yesterday was sunny, gave us today's sunny with probability of 0.8, and rainy gave us sunny with probability of 0.4. So we have the following equation. Probability of sunny is 0.8 probability of sunny plus 0.4 probability of rainy. And likewise on this side, if it was rainy today, it's because yesterday was either sunny or rainy. And from the sunny we get 0.2 times sunny, and from the rainy we get 0.6 times rainy. So now we have a system of 2 equations and 2 variables that we have to solve.
except not really, because if you look at them carefully, these two equations are the same equation disguised. So we need another equation. But the other equation comes easy, because every day it's either sunny or rainy. So these probabilities must add to 1. And therefore, if we solve this system of equations, now we get 2/3 and 1/3. So we conclude that the probabilities are 2/3 for sunny and 1/3 for rainy. So if Bob gave us no information, then Alice knows that, well, it's 2/3 likely to be sunny and 1/3 likely to be rainy. So that is the second question answered. Let's answer the third one. If Bob is happy today, what is the probability that it is sunny or rainy? So basically, we start at square one, which says Bob gave us no information, and Alice knows that it's 2/3 likely to be sunny and 1/3 likely to be rainy. But all of a sudden, Bob says, no, actually, no, I'm happy. So if he's happy, it means it's more likely for it to be sunny. So all of a sudden, in Alice's head, the probabilities change. They may change to this or they may change to something else, but the idea is that they increase, the probability of being sunny increases. Now, if Bob says, no, actually, no, I'm grumpy, that means it's more likely that it's rainy. How much more likely? We'll see. Let's calculate these probabilities. So this is actually called Bayes' theorem, and it's one of the most important theorems in probability and in machine learning. It's really about inversion of events, right? Because you have the event of being sunny or rainy, and that changes Bob's mood. But all of a sudden, we're supposed to infer from Bob's mood the weather if it's sunny or rainy. So we're switching the events, and that's Bayes' theorem, and it's really fundamental in probability and machine learning. So let's say today is Wednesday, and Bob is feeling happy. So there are two possibilities, that it's sunny or that it's rainy. And let's recall the probabilities that we have in our hidden Markov model. But we're only caring about one day, right? So we don't really need to worry about the transition probabilities. All we need to care is today was sunny with a probability 2/3 and rainy with a probability 1/3. Those are what we call the prior probabilities. So the initial probabilities before we know what is Bob's mood. And now let's derive Bayes' theorem. So pay close attention to what's happening here. We know from the prior probabilities that it's 2/3 likely to be sunny and 1/3 likely to be rainy. So on an average scenario, we would have 2 sunny days and 1 rainy day. Now let's look at the first sun on the left. So that sunny day made Bob happy with an 80% probability, and it made him sad with a 20% probability. So if there were 5 days that were all sunny, then Bob is happy on 4 of them and grumpy on 1 of them. And let's do the same thing for the second sun. So if we have 5 sunny days, Bob is happy on 4 of them and grumpy on 1 of them. And now let's look at the rainy one. So rainy weather makes Bob happy with a probability of 0.4 and grumpy with a probability of 2.6. So if we had 5 rainy days, Bob is happy 2 of them and grumpy on 3 of them. So here we have 15 days, right? And now let's look at how many of these days is Bob happy. Well, Bob is happy all these days, and he's grumpy all these days. Okay, now this is where the magic happens. We now know that Bob is happy today, and we want to figure out if it's sunny or if it's rainy. So if Bob is happy today, he tells us, today I'm happy. So therefore, now we have 10 days because we don't care about the sad days. And among these 10 days, what is the probability that is sunny? Well, 8 of these 10 days are sunny and the other 2 are rainy. These are the 8 that are sunny. So therefore, the probability that is sunny
is 8 divided by 10. And now the probability that is rainy, given that Bob is sad, well, these are the 2 rainy days, and the other 8 are sunny, so therefore it's 2 over 10. And those are called the posterior probabilities. So now that we know that Bob is happy, these are the probabilities that it's sunny or that it's rainy. Notice that it's higher probability to be sunny because we know Bob is happy, and since sun makes him happy, it's more likely that it's sunny. And now let's do the same thing with the sad days. So we had 5 sad days, and 2 of them were sunny, and 3 of them were rainy. So if Bob tells us that he's sad, then the probability of sunny given sad, well, these are the 2 days that are sunny out of 5. So the probability that sunny given that Bob is sad is 2 out of 5. And the probability that is rainy given that Bob is sad, well, it's these 3 days divided by the total, so 3 out of 5. And that is exactly Bayes' theorem. So these are the posterior probabilities. So let's recall. The prior probabilities are 2/3 and 1/3. This is the probability that is sunny or rainy given no information. Once we know that he's happy or we know that he's sad, then we have new probabilities, and those are called the posterior. Okay, but now we've answered the first 3 questions, and let's answer the 4th one, which is the super interesting one. And the question is going to be along the following lines. If I have a sequence of days and I know the mood of Bob, then what can I guess about the weather? So for example, if for 3 days Bob tells us he's happy, grumpy, and happy, then what was the weather? So let's say he says, I was happy, I was grumpy, and I was happy for 3 consecutive days. And then Alice is supposed to guess, oh, maybe it was rainy, then sunny, then rainy, and then sunny. Maybe that's not the answer, but she's supposed to pick sort of the most likely scenario. So let's look at a simpler case. Let's say we have 2 days, Wednesday and Thursday, and on Wednesday, Bob was happy, and on Thursday, Bob was grumpy. So how many possible scenarios we have for the weather? Well, on Wednesday, it can be sunny or rainy, and on Thursday, it can be sunny or rainy. So we have to study 4 scenarios. For Wednesday and Thursday, we have sunny, 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 rainy, rainy, sunny, and rainy, rainy. And what we're going to do is we're going to take each one of them and calculate what is the probability that given these weathers, Bob was happy and then grumpy, and then we're going to pick whatever gave us the highest. That's called maximum likelihood estimation. So let's pick one of them. Let's pick this one and calculate the probability. So we know that on Wednesday it was sunny, on Thursday it was rainy, and on Wednesday Bob was happy, and on Thursday he was sad. So let's calculate the entire probability of all this happening at the same time. Let's start with what is the probability that Wednesday was sunny? Well, we know from the prior probabilities that it's 2/3 or 0.67. Now, if Wednesday was sunny, what's the probability of Bob being happy? Well, we know that's 0.8 because that's the probability that a sunny day makes Bob happy. Now, given that Wednesday was sunny, what's the probability that Thursday was rainy? We'll know that transition probability is 0.2. And now, given that Thursday was rainy, what's the probability that that made Bob grumpy? We know that that is 0.6 because it's the emission probability. And now, by the laws of conditional probabilities, this may be something you want to check on a sheet of paper, but the probability of the whole thing happening is the product of all these, which ends up being 0.064. So if you want to work it out by yourself, that's a good exercise. But these are the 4 scenarios, and the probabilities of these 4 scenarios are 0.085 for sunny, sunny, the one we already calculated, 0.064 for sunny, rainy, 0.0107 for rainy, sunny, and 0.048 for rainy, rainy. So we look at all of these, and the one that gives sunny, rainy with a higher probability is actually this one. So we're gonna pick the one that made happy, grumpy the most likely to happen. So that is called maximum likelihood. We pick the model that makes our observations the most likely to happen. And so that's it. That means that if Bob says happy, grumpy,
then Alice says it was probably sunny and sunny. Now what happens if there's 3 days in a row? So if Bob says on Wednesday I was happy, on Thursday I was grumpy, and on Friday I was happy. So again, 2 possibilities for the weather each of the days. Therefore, we have to look at 8 possible scenarios. Sunny, 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 rainy, etc. all the way to rainy, rainy, rainy. It's getting a little out of hand, but we can still do it. Let's look at this one. So let me do it very quickly, since we've done it. The probability of this whole scenario happening. For it to be sunny the first day is 2/3. For that to make Bob happy is 0.8. For that to make Thursday rainy, given that it's Wednesday sunny, is 20% or 0.2. For the Thursday rain to make Bob grumpy is 60%. For the Thursday rain to create sun on Friday is 0.4, 40%. And for the sunny Friday to make Bob happy, that's 0.8. We multiply these and we get 0.02048. Now all we have to do is check this for 8 cases, and I won't do it here, but actually you can check, and this is the better one. So that gives us the answer. Things are getting complicated, right? If we have 4 days, happy, grumpy, happy, happy, then now we have to check 16 cases. So in general you have to check 2 to the n, and that just grows too fast. It grows exponentially. That's not what we want. So we want to do something more intelligent than having to check 2 to the n things each time. And this is what we're going to do. We're going to check a lot fewer cases. So let's recall that this is our hidden Markov model with our transition probabilities and our emission probabilities. And let's go to a big case. Let's say that Bob said, okay, in the last 6 days I was happy, happy, grumpy, 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 and happy. And we're going to find some chain that gave us in the highest probability. It's probably not this one. So what we're going to teach now is the Viterbi algorithm. The Viterbi algorithm, if you know dynamic programming, that's exactly what we're going to do. So instead of checking 2 to the n things, we're going to start checking a few things and storing the maximum of what we've checked so far, and then comparing things, and at the end of the day we're going to have to check much less than 2 to the n paths. So let's look at this scenario, okay? And let's focus on Saturday. What happens on Saturday, the last day? Well, it could be sunny or it could be rainy. What if it's sunny? Let's check if it's sunny, because what we're gonna do is compare what gave us a better probability, if it was sunny or if it was rainy. So if it was sunny, then let's say that a bunch of paths led to this being sunny. These are many possibilities. At the end of the day, we really only care about the one that came with the maximum probability, right? So that's what we're going to do at every stage. We're going to record the best path up to here, and that probability multiplied by the probability that our sunny day made Bob happy is what we're going to compare with the best path up to here times the probability that that rainy day made Bob happy. Okay, so far we only have to record the best path up to here for the sunny day and the best path up to here for the rainy day. Now let's look at the top one, the best path up to the sunny day. So the previous day could have been sunny or it could have been rainy, right? And so we just need to know the best path up to here that ends in sunny times the probability of that making Bob grumpy, and compare it with the best path up to here that ended up in a rainy day, and multiplied by the probability that that made Bob sad. So basically at any stage we just have to compare 2 things. And if that was a little confusing, that's okay. This algorithm is a little confusing, but once you see it, it'll be very simple. Let's go from the other direction. So let's start calculating the best path up to each point. So for Monday, we know we have 2 scenarios, that it's sunny or that it's rainy, and the probabilities are 0.67 or 2/3 for sunny, and 0.33 or 1/3 for rainy.
And now let's calculate the probability that each one of them gave us the observation we have so far. So the probability that it's sunny and that made Bob happy on Monday, it's 0.67 times 0.8, because 0.8 is the probability that Bob was happy. And that gives us 0.533. That's our probability so far, if the first day is sunny. And now, for the rainy one, we say, okay, the probability that it was rainy and that made Bob happy was 0.33 for it being rainy, times 0.4, which is the probability that the rain made Bob happy. So that's 0.33 times 0.4, which is 0.133. And now these are the winning numbers up to here. Now let's look at the next day. It can be sunny or it can be rainy. So if it's sunny, what happens? Well, we have to choose between two things. That yesterday was sunny or that yesterday was rainy. Let's see what happens when yesterday was sunny. So, if Monday was sunny and Tuesday was sunny, then the probability of the transition is 0.8 and the probability of the emission of Bob being happy is also 0.8. So, our probability so far is what was before, which is 0.533 times 0.8 times 0.8, and that is if Monday was sunny. Now, if Monday was rainy, then we have 0.133, which is the probability of so far of Monday being rainy, times the transition probability, 0.4, times the emission probability of the sun making Bob happy, which is 0.8. So we have to decide between these two. And the one that is the highest is the one that we're going to pick, because we don't care about the other one. We're trying to maximize the probability, so we may as well maximize it at this point. And that is really the trick of the Viterbi algorithm. That's really because we're going to only record the bigger one. And the bigger one here is actually the first one that gives us 0.341. So let's record a 3.1 there too. And now, let's look at what happens when it is rainy, if Tuesday was rainy. So if Tuesday was rainy, now two numbers are competing. The number coming from if it's rainy, so if it's sunny, which is 0.533 times 0.2 times 0.4, the previous probability times the transition times the emission, and the number in the bottom, which is if Monday was rainy, then it's 0.133 times 0.6 the transition probability times 0.4 the emission probability. So these two numbers compete, and the larger one, which is the first one, gives us 0.043. Now we can keep going, and feel free to pause this video and actually do them yourself. But basically the algorithm goes like this. We're always picking the larger one between the two competing numbers. Actually, I wrote a little program, and I'll put it on the comments that calculates this. So this is the entire algorithm, where I'm always recording the higher probability path up to there, and then we have these numbers. So at every point, what is recorded is the largest probability of the choice of weathers up to that point that end in that point. And now all we have to do is just pick the largest one each day and walk along that path. So we know that the higher probabilities are sunny, 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 rainy, rainy, sunny, and that's going to be our answer. So in the end, if Bob says my moods are happy, happy, grumpy, 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 happy, then Alice thinks to herself, well, most likely the weathers were sunny, 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 rainy, rainy, and then sunny. So as I said, if you're curious about how to calculate this one's fast, I wrote a little program that codes this Viterbi algorithm. However, if you have bigger data or something, I recommend some packages in Python. One is called Pomegranate and the other one is called HMMLearn. So I'm going to leave you with a question. How did Alice figure this out? It seems like we used a little too much data. So for example, we had all these emission probabilities and all these transition probabilities, but it could just be that the hidden states are so hidden that we don't even know the transition probabilities. When this is the case,
then I recommend you to read on the Baum-Welch algorithm, or maybe in the future I can make a video about that. It's very interesting. And I'm going to leave you with some applications. So the first application of HMMs is part of speech tagging. So if I give you a sentence and you want to tell which word is a preposition, a verb, a noun, etc., that is done with HMMs, where the observations are the words in the sentence and the hidden states are the tags. Also, for robot localization, it's used a lot. In this case, it's an HMM where the observations are what the robot sees, so how far it is from walls, or like what the radars tell it, and the hidden states are basically the coordinates of where the robot is actually located. You're supposed to find where is it most likely that the robot is located based on the observations. Another place where HMMs are used very widely is genetics, because genetics involves a study of very complex sequences of DNA. And as we can see, HMMs are very widely used for baik Bapak Ibu, sudah selesai kah? Is speech recognition. Melihat videonya? You would have sudah informasi. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu video introduction yang mengenai hidden Markov model. Kalau kita lihat di situ ada informasi dari apa yang bisa dilihat, observe, gitu ya. Lalu ada juga yang hidden. Ada dua orang gitu ya, ada Alice dan Bob. Ceritanya Alice ini dia tidak bisa melihat cuaca. Jadi untuk si Alice ini, informasi tentang cuaca, apakah dia rainy atau sunny, itu adalah informasi yang dianggapnya tersembunyi, hidden, yang coba dia tebak gitu ya. Dari sebuah kejadian yang observe, yaitu kondisinya Bob, apakah Bobnya sedih, apakah dia happy, bukan sedih ya, happy atau grumpy ya. Grumpy itu lebih ke jengkel. Atau apakah dia happy atau grumpy, itu adalah observation-nya. Dari observation itu, si Alice berusaha untuk melihat hidden state-nya apa. Dan hidden state-nya adalah happy or sad, begitu ya. Oke, ini coba kita lihat lagi rangkuman yang tadi ya. Nah, sebenarnya kalau dia mencoba memprediksi sebuah yang hidden, itu kita bisa gunakan model yang namanya hidden Markov model gitu kan. Karena tadi tujuannya untuk hidden Markov model itu ada yang hidden dan ada yang observe-nya. Kalau dari gambaran yang ada di dalam video tadi ya, kita bisa lihat ada dua jenis probabilitas yang penting di situ. Ada yang istilahnya, apa Bapak Ibu kalau antar state ini, antar hidden state, istilahnya tadi? Transition probabilities. Iya, sedangkan kalau untuk yang observation-nya, di sini juga ada probabilitas ya. Observation terkait dengan si hidden state-nya. Yang ini namanya? Emission probabilities. Emission probability, betul ya. Ada yang transition, ada yang emission. Transition ya karena dia berpindah antara hidden state. Emission berarti kan dikeluarkan gitu ya, antara observe dengan si hidden state. Oke, tadi di video juga kita lihat ada tentang bagaimana melihat, mencari nilai-nilai probabilitas dari transition probability-nya maupun yang emission probability-nya. Jadi kalau contoh yang tadi ini kan ya ada sekian data, ini datanya time series, ya, data dari hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kemudian dia mencoba menghitung nilai transition probability-nya seperti yang kiri ini ya. Ya, dia hitung dari beberapa kemunculan dari data yang ada ya. Jika sebelumnya adalah sunny, sesudahnya sunny ada berapa kemunculan. Sebelumnya sunny, sesudahnya adalah rainy berapa kemunculan. Dari situ dia peroleh angka transition probability-nya. Kemudian untuk yang emission-nya, emission probability, ini juga dia lihat dari data ya. Jadi ini datanya belum lengkap ya. Ini data di situ kalau biasanya di bawahnya ada yang happy-nya dan seterusnya. Ternyata dari sunny itu tidak semuanya happy,
ada 8 yang happy, ada 2 yang grumpy. Sehingga hasil nilai emission probability-nya seperti ini. Ya. Ini ketika kita sudah tahu data ya, kita tahu data hidden state-nya, kita juga tahu data yang observe-nya. Nah, yang ini ada pertanyaan berikutnya yang dia jawab ya, probability of random day of rainy or sunny. Ini kepakainya di mana? Ini kepakainya untuk probability dari state yang pertama sebenarnya, prior probability ya. Jadi state yang pertama, kenapa di hidden state yang pertama itu kita nggak tahu sebelumnya apa kan? Tetap harus ada yang pertamanya. Nah, untuk yang pertamanya kita bisa pakai cara seperti ini. Ya, kita punya persamaan untuk yang sunny-nya, persamaan untuk yang rainy-nya, dan tambah lagi satu persamaan, kebetulan kita hanya punya 2 hidden state. Nah, dari situ kita bisa dapat bahwa prior probability-nya untuk sunny itu berapa, untuk rainy itu berapa. Itu ya, Bu. Sudah pertanyaan terkait dengan jika diketahui yang observation-nya itu adalah happy dan grumpy, ya, jadi di bawah ini sudah happy lalu grumpy. Pertanyaannya, lalu hidden state-nya apa ya? Jadi yesterday itu weather-nya apa dan today weather-nya apa gitu. Kalau kita tahu bahwa ini hari kemarin itu happy dan hari ini itu grumpy. Nah, untuk menghitung itu ya, kita bisa bentuk gambaran seperti ini. Dalam artian kita kalikan semua persamaannya. Yang probability-nya kita semua kalikan. Dan kita hitung masing-masing mana yang paling tinggi nilai probability-nya. Mana rangkaian hidden state yang mempunyai nilai probability paling tinggi. Dihitung semua, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kebayang kita punya rangkaian observation yang banyak, maka perhitungnya akan jadi banyak. Kalau kita sederhanakan hanya 2 observation. Hanya kemarin dan hari ini. Kemudian dari situ kita coba cari mana kombinasi yang punya nilai probability paling tinggi dari kombinasi hidden state-nya. Apakah dia sunny-sunny, sunny-rainy, rainy-rainy, rainy-sunny gitu. Semua gitu, dia ambil yang paling tinggi. Okay. Nah, ini ketika contoh kasusnya bukan hanya 2 hari. Contoh kasusnya di sini misalnya, si Bob ini kelihatan mukanya untuk 6 hari gitu. Happy, happy. Pertanyaannya, dalam 6 hari itu rangkaian si weather-nya seperti apa? Sequence dari hidden state-nya seperti apa? Nah, itu berarti kita harus sama ya, mencari nilai yang probabilitas tertinggi juga. Nah, sebenarnya kalau di ujung kanannya untuk yang Saturday, kita itu akan melihat apakah hari Saturday ini hari ini rainy atau sunny, begitu kan? Untuk menentukan apakah rainy atau sunny, tentu kita akan melihat rangkaian dari weather di hari-hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, sebenarnya ini akan banyak sekali ya kombinasinya ya. Masing-masing banyak sekali kombinasi yang nggak cuma 3 ini. Nah, dari sini yang kita akan ambil pet yang terbaik begitu. Dia bisa contohnya seperti ini. Kita ambil pet yang terbaik. Nah, daripada kita menghitung langsung semua, yang nanti jumlahnya akan sangat besar, maka sebenarnya kita bisa gunakan yang Virtual algorithm. Dia hanya mengambil best pet dari yang istilahnya T-1. Jadi kalau di sini Saturday kita anggap sebagai T, maka untuk melihat nilai dari yang T-1-nya, rangkaian dari T-1-nya, dia cukup ambil yang best pet-nya aja. Tidak perlu dia hitung dari keseluruhan sekali gitu ya. Nah, begitu pula dengan yang rainy-nya. Jadi kemudian baru dibandingkan. Ya. Untuk yang Friday juga begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, bentuknya seperti rekursive. Kalau kita hitung participatory, ambil dari yang kali awal, kita akan hitung misalnya untuk Monday dengan menggunakan yang prior probability tadi, kita akan dapat nilai bahwa untuk Monday itu dengan observasi yang senyum, ya, happy, maka nilai probability untuk yang sunny-nya seperti ini dan untuk yang rainy-nya seperti ini.
Kemudian harian keduanya seperti apa? Nah, hari keduanya kita juga akan hitung untuk setiap hidden state-nya, baik yang sunny maupun rainy, gitu. Ya. Untuk yang sunny kita ambil dan untuk yang rainy yang sunny ya. Yang sunny kita ambil dari yang Monday itu bisa sunny dan rainy dikalikan dengan transition probability-nya. Dikalikan juga dengan yang emission-nya. Begitu pula untuk yang rainy. Nah, dari sini sebenarnya kan ketika kita memilih untuk yang sunny ataupun rainy, ini pada saat Tuesday, pada akhirnya kita hanya akan memilih salah satu. Mana yang paling tinggi gitu. Apakah yang 0,533 ini kali 0,8 kali 0,8 atau yang bawahnya 0,133 kali 0,4 kali 0,8. Data paling tinggi itu adalah yang atas ini. 0,533 kali 0,8 kali 0,8 itu hasilnya 0,341. Gitu. Jadi sebenarnya ketika di Tuesday kita sudah pilih itu yang paling tingginya aja. Kita nggak langsung pakai semuanya. Sehingga nanti di Wednesday pun ketika misalnya kita punya Tuesday yang sunny dan rainy masing-masing, nanti hasil dari Wednesday itu juga sebenarnya kita akan ambil yang tertinggi juga ya. Di mana hasil dari Tuesday sebelumnya juga yang tertinggi. Jadi nggak semua sekali yang kita hitung, kita ambil yang nilai maksimumnya. Idenya kurang lebih seperti itu. Gitu ya, dari video yang tadi. Oke. Nah, kita ke contoh lain ya, yang ini hasil yang kemudian dengan menjalankan perhitungan yang setiap harinya itu, pada akhirnya kita akan dapatkan pattern yang terbaik ya. Nah, jadi kejadian bisnis formal dari hidden Markov model. Di sini yang atas ini adalah path dari hidden state yang mungkin. Hidden state itu sesuatu yang memang tidak kita ketahui dari awal gitu ya. Ya, yang kita tahu dari awal itu adalah observe-nya. Jadi di sini observe-nya adalah bagian bawahnya X gitu. Sedangkan yang di atas ini adalah yang bagian hidden state-nya. Ya. Jadi misalnya kita punya hidden state-nya sebanyak sejumlah K misalnya. Jadi kalau tadi hidden state-nya itu adalah yang weather, observe-nya itu adalah yang epigraphy. Contoh lain lagi, tadi sempat ya di dalam videonya juga disebutkan, contoh lain lagi adalah memprediksi apa tadi jenis kata ya, post-stagger. Post-stagger itu maksudnya apa? Itu kalau kita bicara, misalnya saya bicara apa ya? Saya ingin pergi ke ITB, misalnya. Saya ingin pergi ke ITB. Kita kelihatan yang observe itu adalah kata-katanya. Saya ingin pergi ke ITB, gitu. Tapi dari observe itu sebenarnya kita, kalau misalnya manusia, kita implicitly tahu ya, ini jenis kata untuk setiap kata tersebut itu apa. Saya itu adalah pronoun, misalnya pergi itu adalah verb, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai hidden Markov model, kita asumsikan bahwa si hidden state itu adalah si jenis katanya. Jadi apa kita pengen prediksi nih jenis katanya apa saja untuk rangkaian kata yang observe-nya apa. Tadi contohnya lagi adalah apa tadi? Robot localization. Jadi dari sudut pandang si robotnya. Yang observe pada robot localization itu adalah hasil kameranya dia ya. Jadi image apa yang dia lihat. Dari apa yang dia lihat itu, kemudian dia mencoba memprediksi sebenarnya lokasi dia itu sekarang ada di mana. X-nya ada di mana. Dan itu juga kalau kita kan semuanya seperti time series juga kan ya, sama ya. Karena kondisi yang berikutnya, lokasi yang berikutnya, bukan hanya tergantung dari apa yang dia lihat, tapi tergantung juga dari lokasi dia sebelumnya. Sama dengan post-stagger juga seperti itu. Jenis kata dari sebuah kata tertentu itu bukan hanya tergantung dari kata tersebut, tapi juga tergantung dari jenis kata sebelumnya. Gitu. Tadi contohnya lagi adalah apa tadi Ibu? Speech recognition ya, kalau tidak salah. Speech recognition. Yang observe-nya apa? Yang observe-nya adalah sinyal suara. Ya kan? Jadi kalau kita bilang sinyal suara,
berarti ada fitur-fitur yang mewakili sinyal suara tersebut. Apakah pitch-nya, misalnya, ya, ada fitur-fiturnya. Itu yang observe. Lalu yang hidden-nya apa di situ? Ya, yang hidden-nya adalah kata-katanya, tulisan katanya. Nah, yang kita coba prediksi adalah rangkaian kata-kata itu hidden state kita berdasarkan sinyal suara observe yang kita peroleh. Begitu ya, Ibu ya. Bisa kasih contoh lagi nggak? Selain itu apa lagi ya yang kita bisa pakai hidden Markov model ini? Suara saya ada kan ya? Ada, Bu. Oke. Apalagi ya contohnya yang bisa kita modelkan dengan hidden Markov model? Kalau ECG itu, Bu? Apa? ECG Itu gimana Pak? Yang observe-nya apa? Hidden state-nya apa? yang observe-nya mungkin sinyal jantungnya, terus hidden-nya mungkin analisisnya gitu. Ya, misalnya dia sakit sesuatu kali ya, atau apa gitu ya Pak ya? Iya. Ya, bisa. Ya, yang observe-nya adalah fitur dari tadi ya, sinyal jantungnya. Ada lagi yang lain nggak? Coba kasih lagi. Handwriting bisa nggak, Bu? Yang Handwriting. Berarti yang observe-nya adalah kalau itu kan terbit ya, Bu, ya, gambar ya. gambar, bisa. Ya. Terus yang kita coba masukkan sebagai hidden state-nya adalah bisa huruf, bisa kata ya, Kak? Oh iya, betul. Bisa huruf, bisa kata, bisa angka, mungkin kata juga. Jadi tergantung dari handwriting ini sepanjang apa. Kadang-kadang ada yang namanya untuk tanda tangan misalnya. Contohnya lagi ini, Ibu, translation. Ya. Jadi misalnya saya mau buat sebuah mesin translation dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang saya masukkan adalah kalimat bahasa Indonesia-nya. Ya. Berarti di situ observe kita adalah kata-kata bahasa Indonesia-nya. Sedangkan hidden state-nya adalah kata-kata bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi banyak ya kita bisa pakai hidden Markov model ini untuk memodelkan berbagai hal ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya lagi. Contohnya namanya dishonest casino. Ya, saya belum pernah pergi ke kasino sebenarnya, jadi coba lihat dari sini aja ya. Dishonest casino, jadi idenya, misalnya ada sebuah kasino dia punya dua dadu gitu. Dadunya adalah dadu yang fair die, ada juga dadu yang loaded die. Jadi ada yang memang dadunya dadu normal, ada juga dadu yang mungkin dikasih apa ya, pemberat kali ya. Dikasih pemberat, sehingga kalau yang dikasih pemberat, nilai peluang kemunculan dadunya berbeda gitu. Kalau dadu yang normal, nilai peluang untuk kemunculan angka 1, 2, 3, 4, 5 itu sama semua, tinggal dibagi 6. Tapi untuk si dadu yang curang ini, nilai kemunculan angka 6 itu lebih tinggi. Ya, dikasih pemberat supaya angka 6 itu lebih besar probabilitas kemunculannya. Jadi contoh di sini misalnya untuk keluar angka 6, dia probabilitasnya 1/2, nanti sisa yang lainnya itu setengah dibagi 5, jadi masing-masing punya nilai probabilitas 1/10 gitu. Nah, terus ceritanya si pemain kasino ini ya petugasnya dia nge-switch gitu ya antara yang dadu yang normal ini dengan dadu yang curang dengan nilai probabilitas 20. Jadi kalau secara gamenya ini ya ada customer-nya, dia kasih $10, terus si customer ini akan melempar dadu dengan dadu yang normal,
Kemudian si petugas kasino dia juga akan melempar dadu dengan dadu dia gitu. Cuman dadu dia ini bisa jadi dadu normal atau bisa jadi dadu yang curang. Nanti yang menang itu akan dapat uangnya gitu ya. Nah, oke. Misalkan gitu ya, misalkan kita punya sequence of rolls ya, dikeluarkan oleh si casino player-nya seperti ini. Jadi yang pertama keluar 1, berikutnya keluar 2, berikutnya 4, berikutnya 5, 2, 6, 4, 6, dan seterusnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah, ini mana sih yang pakai dadu yang normal dan mana yang pakai dadu yang curang? Ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di situ, yang bagian observe itu adalah angka yang keluar di dadunya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang hiddennya itu adalah jenis dadunya. Apakah dadu normal atau dadu yang curang? Jadi jenis dadu kita anggap sebagai hidden state-nya, lalu observation-nya, si X-nya itu adalah angka yang keluarnya. Jadi kalau misalnya kita punya observation-nya seperti ini, ya, angka yang keluarnya, kemudian ditanyakan rangkaian hidden state-nya seperti apa, maka itu adalah pertanyaan decoding. Ya. Dan ini yang sebenarnya yang utama dipakai ya untuk hidden Markov model seperti tadi kan. Misalnya kita punya sinyal suaranya seperti apa, terus kita pengen tahu kata-kata yang mengeluarkannya apa. Nah, itu kan berarti pertanyaan decoding juga. Atau translasi, kita masuk kalimat bahasa Indonesia, kita pengen tahu kalimat bahasa Inggrisnya apa. Kata-kata bahasa Inggris itu adalah hidden state-nya. Berarti itu pertanyaan decoding juga. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi jawabannya bisa seperti ini. Ya. Bahwa yang dari mulai 1 yang awal itu sampai yang angka 3 misalnya, itu adalah pakai dadu normal. Ya. Dari mulai angka 666 itu, dari sini sampai punya 6 yang dari sini, ini ternyata adalah dadu yang curang. Terus dari mulai angka 5 ini sampai angka 4, ini adalah dadu yang normal. Sebenarnya kita lakukan itu kita prediksinya satu-satu ya. Yang pertama 1 itu apa, 2 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa ya. Dari setiap observe, kita prediksi yang hiddennya apa. Ya, apakah yang curang atau normal tadi ya. Satu seperti itu ya, cuman kalau kita sederhanakan jadi bisa seperti ini ya. Begitu. Nah, terus yang lainnya adalah pertanyaan evaluation. Jadi kalau tadi pertanyaan decoding, kalau ini pertanyaan evaluation. Dari sequence roll seperti ini, hasil observe, sequence of observation-nya itu adalah 1 sampai 4 itu. Pertanyaannya adalah how likely is this sequence? Seberapa besar sih kemungkinan sequence ini muncul given our model of how the casino model. Jadi berdasarkan model kita ya, karena di dalam model kita punya nilai probabilitas yang tadi kan. Kita punya emission probability, kita punya transition probability. Nah, pertanyaannya kalau ada sequence seperti ini sebenarnya kemungkinan probabilitas dari sequence seperti ini muncul itu berapa? Ya. Jadi adalah pertanyaan evaluation. Gitu. Jadi misalkan kita punya angkanya ya. Keluar kalau untuk evaluation, outputnya itu nanti akan keluar nilai probability-nya. Jadi kalau tadi yang decoding kan, yang keluar itu adalah rangkaian hidden state-nya. Gitu ya. Sedangkan kalau evaluation yang keluar itu adalah nilai probability dari sequence of observe-nya. Okay. Terus pertanyaan ketiga itu adalah learning. Jadi dari sequence roll seperti ini, ya, bagaimana dengan modelnya? Ya. Berapa nilai probability-nya, berapa nilai transition probability, dan berapa nilai emission probability, berapa nilai prior probability, itu yang ditanyakan. Nah ini adalah pertanyaan learning. Jadi biasanya memang 3 hal ini ya, 3 hal ini yang kita cari dari sebuah hidden Markov model ya. Gitu ya. Oke.
Nah, misalkan kita punya sebuah model yang si desainers kasih model seperti ini. Ini mirip sama yang tadi yang Rainy sama Sunny. Jadi hidden state-nya kita punya dua label. Labelnya itu adalah fair dan loaded, normal dan curang. Kemudian dari setiap hidden state ini kita punya nilai transition probability-nya. Transition probability-nya bahwa dadinya tersebut adalah dadu yang fair, given sebelumnya adalah fair adalah 0,95 gitu. Kemudian transition probability sebuah dadu itu loaded, given sebelumnya adalah loaded itu juga 0,95. Lalu ada transition probability lagi ini ya. Fair jika sebelumnya adalah loaded 0,05 dan loaded jika sebelumnya adalah fair itu juga 0,05. Ini transition probability. Lalu yang bawah ini adalah emission probability. Jadi untuk setiap hidden state ini, probability dari setiap kemungkinan kemunculan observe-nya itu given si jenis hidden state-nya. Jadi seperti ini contohnya probability dari angka 1, observe-nya sama dengan 1, given hidden state-nya sama dengan fair itu 1/6. Ya. Karena fair jadi semua nilainya sama ya. Probability untuk setiap nilai X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 given hidden state-nya adalah fair. Sedangkan untuk yang loaded, contoh di sini, ya tadi ya, untuk yang loaded, kalau misalnya loaded, probabilitas angka 6-nya itu lebih tinggi 50%. Ya, itu kita tuliskan dengan probability dari angka 6 given hidden state-nya adalah loaded. Emission probability ya, sama dengan 1,2. Gitu. Jadi, kalau untuk transition probability, itu sebenarnya probability dari sebuah hidden state waktu tertentu given hidden state sebelumnya. Itu transition probability. Sedangkan yang emission probability dari probability ya dari si observe-nya ya, pada waktu T juga given hidden state pada waktu T juga. Oke. Bapak Ibu kalau saya mau ada yang komentar atau mau ada pertanyaan langsung aja ya. Santai aja gitu ya. Jadi HMM itu dianggapnya sebagai memoryless. Walaupun kedepannya sih ada juga yang tidak pakai prinsip awal dari si HMM ini ya. Gitu ya. Ada juga yang kemudian pakai informasi bukan hanya melihat satu state sebelum state tertentu, tapi juga berusaha melihat beberapa state sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya satu state tambah satu state lagi sebelumnya tambah lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi prinsip dasar awalnya itu adalah pada setiap waktu T, the only thing that affects future states is the current state. Gitu. Jadi future state berarti P dari T plus 1 gitu ya. Itu hanya dipengaruhi oleh current state. P-T. Jadi T itu gambarkan waktu yang currentnya gitu ya. Jadi seperti ini misalnya probability dari future state ya, T plus 1 sama dengan K ya, asumsi kita punya jenis label dari hidden state-nya itu 1 sampai K gitu. Given whatever happens so far, whatever happens so far kan sebenarnya itu adalah rangkaian state ya. Mungkin dari state awal sampai state yang ke T gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dari state awal sampai state yang ke T dengan nilai observe-nya itu X1 sampai Xt. Nah, dari awal si HMM ini itu hanya dipengaruhi oleh current state. Ya, jadi seperti ini. Jadi transition probability aslinya itu probability dari state future itu hanya affects current state probability Pt plus 1 given Pt. Hanya dari situ. Jadi disederhanakan dengan asumsi tadi HMM itu adalah memoryless. Transition probability kita cukup hanya melihat satu state sebelumnya saja. Ya, kalau kita misalnya mau memprediksi hidden state dari sebuah state, maka kita hanya melihat
hidden state yang sebelumnya satu saja. Ya, TP 1 dengan tag. Nah, selain itu juga ini terkait juga dengan yang observation juga, ya, bahwa at each time step T, the only thing that affects XT is the current state PT. Ya. Jadi pada waktu tertentu, pada waktu T, ya, yang berpengaruh terhadap observation-nya itu pada time T tersebut itu hanyalah current state. Jadi dengan asumsi sebenarnya kita akan punya transition nanti di satu tempat lagi gitu ya. Jadi dia hanya melihat yang current state-nya saja. Okay. Jadi kalau seperti ini misalnya kita punya nilai probability bahwa yang observe-nya itu nilainya B, jadi B di sini adalah kandidat ya, input simbol, B itu salah satunya, given whatever happens so far. Nah, whatever happens so far-nya sama dengan sebelumnya, itu disederhanakan lagi, karena tadi intinya dia memories gitu. Ya kan kalau aslinya pakai happens so far itu kita akan melihatnya rangkaian state dan rangkaian si observe-nya juga begitu ya. Tapi ini kemudian disederhanakan sehingga nanti probability X sama dengan B given whatever happens so far itu sama dengan probability X sama dengan B given the current state-nya saja. Gitu. Nah inilah yang si emission probability. Ya ini kemudian mendasari tadi ya probability angka 6 given state-nya sama dengan loaded gitu kan sama dengan setengah itu. Ya, jadi dia hanya berdasar dari si current state-nya saja. Ya. Nah, definisi lengkap dari sebuah hidden Markov model. Alphabet itu berarti observation-nya. Jadi misalkan daftar observation kita itu bisa B1 sampai BM. Jadi kalau kita ambil yang kasino, berarti ini 1 sampai 6. Lalu set of hidden state-nya di sini 1 sampai K. Kalau yang kasino tadi kita cuma punya 2 ya. Ada fair dan loaded. Lalu kita punya nilai transition probability between two states, ya, RIJ, yaitu adalah transition probability dari state I ke state J. Di mana kalau misalnya kita hitung total untuk dari state I ke J-nya itu 1 sampai K, maka totalnya itu adalah 1. Kemudian start probability itu yang awal, karena kalau start probability itu kita nggak punya state sebelumnya, maka disebutnya dia khusus gitu ya. Dia khusus punya nilai start probability yang dibedakan dengan transition probability. Ini disebut A0I. Karena dari istilahnya dari seakan-akan ya dari step 0 kemudian ke step yang pertama. Itu juga sama kalau kita jumlahkan semua step probability-nya juga akan ada 1. Dan kemudian yang emission probability tadi ya, emission probability ketika kita mau melihat nilai probability dari sebuah observe given state-nya. Dan whatever so far itu kita hanya melihat dari current state. Jadi dalam waktu yang sama. Probability dari sebuah observe value given si hidden state pada waktu yang sama ya. Jadi kalau di sini pada urutan yang kiri. Gitu. Dan ini kalau kita jumlahkan juga semuanya jadi 1. Jadi contohnya seperti yang kasino tadi, untuk waktu tertentu, probability dari setiap angkanya, given dalamnya sama dengan load ataupun dalamnya sama dengan fair, atau kalau kita jumlahkan semuanya jadi 1. Gitu. Jadi ini pendataan formalnya seperti ini ya, dari contoh-contoh yang baik yang Dadu maupun yang Ray dan Sani, itu ini adalah istilah-istilah yang perlu kita hafal gitu ya. Alphabet, ya, atau observation-nya, set of state, hidden state-nya, transition probability-nya, start probability, dan emission probability. Okay. Jadi kalau transition sama emission, yang kita ingat adalah transition itu kan dia transisi ya, dari satu state ke state lainnya. Dan yang kita lihat memang state yang lagi kita perlukan, ya, misalnya kita lagi perlu informasi current state, berarti given state sebelumnya gitu.
Sedangkan kalau emission probability kita fokusnya ke si simbolnya. Jadi probability dari simbol tertentu, nah givennya baru given state tersebut. Lalu ada parts of sequence. Ya. Kalau misalnya given sequence of x yang observed x1 sampai xn, maka a part of x is a sequence of states p. Jadi parts dari si sequence x tadi itu adalah sequence of state-nya, p-nya, p1 sampai pn. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama aja sama tadi, cuman istilahnya. Parts of x kalau kita punya x yang ada di bawahnya gitu, yang kita sebut parts of sequence itu adalah si sequence of states-nya ya. Misalnya di sini, jadi untuk sequence-nya x1 sampai di sini misalnya kebetulan yang xk juga gitu ya, atau xn lah ya, anggap xn. Nah, maka parts of x itu adalah sequence of state ini. Jadi misalnya kalau sini dari 2 ke 1, lalu ke k, dan ke apa lagi, terus akhirnya ke 2. Nah, itu adalah parts of x. Nah, generate a sequence by model. Jadi misalkan kita punya sebuah HMM, sebenarnya kita bisa mengenerate a sequence of length n ya, sebagai berikut ya. Jadi di sini kita awali dengan state P1 ya, dengan menggunakan nilai probability yang tadi ya, yang start probability A0 P1. Kemudian berdasarkan A0 P1 sebenarnya kita akan mengeluarkan nilai X yang tertinggi berdasarkan nilai probability-nya ya, probability emission dan start probability gitu. Dari situ kita akan dapatkan sebenarnya nilai X1 yang paling tingginya apa ya kan? Kemudian setelah itu kita pergi ke hidden state yang kedua ya, berdasarkan dari transition probability yang tertinggi. Dan dari hasil yang ada di state yang kedua ini, kemudian kita akan mengeluarkan nilai X yang paling tinggi lagi berdasarkan nilai emission probability. Ya. Jadi di sini itu sebenarnya untuk slide ini adalah bagaimana kita mengenerate sequence of X dengan panjang n menggunakan model HMM. Di sini sebenarnya kita keluarkan bukan cuma sequence of X-nya, tapi sequence of state-nya juga kita keluarkan. Jadi kita sudah punya HMM, tapi kita belum punya apapun kaitannya dengan observation. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan observation yang punya nilai probabilitas tertinggi untuk sebuah HMM itu apa. Oke. Ini juga sebenarnya Bapak Ibu ya bisa kita gunakan, ya ini istilahnya kan kayak generator ya. Dia mengenerate begitu ya. Bisa kita gunakan kalau di NLP ya. Contohnya ketika ada sebuah kata, ya, jadi kalau Bapak Ibu coba pakai Google Search ya, Bapak Ibu ketik sebuah kata itu kadang-kadang Google itu mengeluarkan kandidat query yang lain kan. Ya, maksudnya kata-kata yang bisa muncul sudah kata yang kita ketikkan. Itu ngeluarin misalnya 10 tertinggi gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya idenya itu adalah generate sequence gitu. Generate sequence setelah kata pertama. Ya, itu kita bisa pakai juga konsep ini. Jadi asumsinya kalau di situ memang sudah ada nih X1-nya. Yang kita lakukan adalah kita mencoba memprediksi X2, X3, X4, dan seterusnya. Ya. Ini kalau di dalam NLP itu disebutnya sebagai language generator ya. Karena dia berusaha memprediksi kata-kata yang muncul setelah kata tertentu. Oke. Ini ada pertanyaan dulu sih Bapak Ibu. Jadi penggunaan HMM ya untuk mencoba mengenerate sequence. Sudah oke ya? Oke.
likelihood of a parts. Likelihood of a parts ini jadi kalau likelihood of a parts ini asumsinya kita punya parts sequence dari X1 sampai Xn, ya. Kemudian kita juga punya sequence of state-nya, bukan hanya sequence of state-nya, tapi kita punya sequence of state-nya juga. Jadi ada X1 sampai Xn, dan kita punya sequence of state-nya P1 sampai Pn. P1 sampai Pn itu nilainya bisa 1 sampai K masing-masing. X1 sampai Xn ini nilainya yang misalnya tadi B gitu ya. 1 sampai apa M. Nah, yang kita lakukan adalah menghitung likelihood probabilitas dari parts tadi, body sequence dan parts tadi, sequence X dan parts P-nya. Ini probabilitas ya, X, P, artinya X1 sampai Xn dan P1 sampai Pn, itu kita hitung dengan menggunakan nilai probabilitas dari emission dan transition. Jadi ini menggunakan chain rule. Ya. Jadi kita kalikan gitu probability dari Xn given Pn kalikan dengan probability dari Pn given dari Pn1 dan seterusnya ya, sampai yang pertama. Begitu. Jadi dia memang mengambil dua-duanya, baik yang transitionnya maupun yang emissionnya. Jadi kalau transition kan sini digambarkan dengan A ya, emission itu dengan E. Untuk setiap waktunya, untuk setiap urutannya, ya. Dari mulai N sampai ke yang pertama ATP1 gitu. Dan masing-masing untuk setiap urutan waktu itu kita kalikan antara yang transition probability dengan emissionnya. Ya. Di sini yang emission kita, dan ini adalah yang transitionnya. Jadi kalau untuk yang emissionnya itu probability dari Xn given Pn, sedangkan untuk yang transitionnya itu probability dari Pn given Pn1. Ya. Begitu terus sampai yang pertama. Hanya untuk yang pertama ini perbedaannya ada di bagian yang depan ini ya, bahwa untuk yang transition probability-nya itu kita ganti dengan yang start probability. Ya. Probability dari P1 ini adalah yang start alias ini ya, A0 P1. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menghitung nilai likelihood dari sebuah parts, ya, yang kita lakukan adalah kita kalikan semua transition probability dan emission probability untuk setiap I gitu ya, di mana I-nya itu dari 1 sampai M. Gitu. Jadi kita mau melihat probabilitasnya, mungkin enggak kalau misalnya untuk sequence ini partsnya adalah begini. Oke, jadi contohnya lagi balik lagi ke yang desain kasih tadi ya. Misalkan kita punya sequence of rows-nya ya, seperti ini dari waktu pertama sampai 10 ya, ada 10 waktu misalnya 1 sampai 10. Ini sequence X-nya untuk observe-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah likelihood kalau misalnya rangkaian hidden state-nya semuanya adalah fair. Ya. Berarti kita menggunakan yang tadi, kita kalikan semua. Gitu. Nah, dengan ini asumsinya ya, nilai start probability-nya untuk yang fair itu setengah, yang load itu setengah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung likelihood untuk parts yang fair semua, maka kita akan mengkalikan tadi transition probability dengan emission probability. Jadi yang untuk yang pertama misalnya, yang pertama itu keluarnya angka 1 ya kan, jadi ini probability dari 1 given yang fair dikalikan dengan start. Kemudian untuk yang kedua itu probability 2 given yang fair, untuk yang emissionnya ya, ini 2 given yang fair dikalikan dengan transitionnya. Ya, bahwa yang kanan itu adalah fair, yang sebelumnya juga fair. Nanti terus begitu ya, sampai yang terakhir. Ya, yang terakhir ini yang ke-10, berarti itu dikalikan dengan emissionnya adalah probability dari
emission 4 given var dikalikan dengan var given var transition-nya. Ya, itu yang kita lakukan. Kita kalikan, jadi kurang lebih seperti ini ya. Karena kalau untuk var kan tadi emission probability-nya sama semuanya 1/6. Jadi ini 1/6 dipangkatkan dengan 10, lalu transition probability antara var dengan var itu 0,95. Kita punya ada 9 di situ, terus dikalikan dengan startnya. Ya. Nah, nilainya kurang lebih jadi 0,5 kali 10 pangkat 9. Ya. Ini kita menghitung likelihood ketika muncul sequence observation seperti ini, di mana likelihood-nya semuanya adalah var. Oke. Bagaimana kalau misalnya dengan angka tadi yang sama, X-nya yang tadi 1/10 itu, tapi si parsnya itu adalah loaded semua. Nah, ini dengan menggunakan persamaan yang sama, transition probability kali emission, maka kita hitung juga. Untuk yang jalan pertama, ini start probability lagi dikalikan dengan emission P1 given loaded. Nah, kemudian yang untuk yang kedua, berarti probability dari tadi angkanya berapa ya? Misalnya angkanya 2 itu given loaded, dikalikan dengan probability transition-nya loaded sampai yang terakhir gitu ya. Jadi ini juga sama. Ya, berarti kalau ini perbedaannya ya, dia itu untuk loaded kan yang keluar angka 6-nya itu nilai probabilitasnya tadi setengah ya, sedangkan untuk yang 1-5 tadi nilai probabilitasnya tuh setengah dibagi 1/10 ya maksudnya. Jadi kurang lebih seperti ini gitu. Ya, ini memang dengan asumsi bahwa tadi memang di dalam soal kita keluar angkanya 1 buah ya, jadi ada setengah di sini. Lalu sisanya lagi bukan angka 6, berarti sisanya lagi adalah 1/10 pangkatkan dengan 9, dan 9 kemunculan lainnya. Lalu ini transition probability, 9 transition probability, dan ada 1 start probability. Ya. 0,16 kali 10 pangkatkan 9. Jadi kalau kita bandingkan ini, sebenarnya lebih besar likelihood itu var semua ya, dibandingkan dengan loaded. Begitu ya. Ini jadi kita mau membandingkan pars pakainya itu di situ. Penghitungan likelihood. Oke. Ini contoh lain lagi ketika lebih banyak keluar angka 6-nya ya. Ini juga dengan pakai yang sama juga ya. Karena dia var, maka semua angkanya 1/10 ya. Sedangkan kalau yang loaded ini angka 6-nya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Ada 6 ya, ada 6 angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau untuk yang loaded itu di sini setengahnya angkanya jadi 6 kan, ada 6 buah, terus sisanya itu angka 1, 5, 2, 3 itu adalah 1/10. Maka 4, lalu sama ya, kita kalikan dengan start probability dan transition probability, dapat angkanya seperti ini. 1,5 kali 10 pangkat 7. Ya. Artinya, kemungkinan besar sih kalau sequence of process seperti ini, kemungkinan sudah yang dipakainya adalah tadi yang loaded yang curang gitu ya. Oke. Nah, ini balik lagi ke yang pertama tadi, sebenarnya ada 3 main questions ketika kita punya sebuah HMM. Pertama adalah decoding, ya. Kemudian kedua evaluation, dan ketiga adalah learning. Perbedaannya apa? Persoalan decoding evaluation learning, tujuannya, ya. Jadi kalau yang decoding, itu yang tujuan kita adalah mencari hidden state-nya, parsnya. Kita mencari rangkaian dari hidden state-nya, ya. Given ada modelnya, jadi kita punya modelnya, dan model ini sudah ada nilai transition dan emission probability-nya. Kemudian kita punya rangkaian input X-nya, ya. Angka-angka yang keluar darinya apa, atau si Bob tadi happy-gram-nya apa, dan kita pengen lihat sequence of state-nya. Itu decoding. Lalu kalau evaluation yang kita lakukan adalah kita menghitung nilai probabilitas dari sebuah sequence X. Gitu ya. Berapa besar sih kemungkinan sequence X itu muncul given
si model HMM-nya. Jadi dalam model HMM-nya ini sudah diketahui transition dan emission probability-nya. Kemudian juga kita punya sequence tersebut, itu evaluation. Terus kalau yang ketiga learning, ini kita mencari parameter. Jadi yang diketahui itu adalah kita punya label-label, kita punya label yang hidden state-nya apa, kita punya input semuanya, dan kita punya sequence X, gitu ya. Tapi kita tidak punya nilai probabilitas. Nah, padahal nilai probabilitas itu adalah parameter dari CHM, dan yang kita mau cari adalah parameter tersebut. Kita mau mencari parameter baik dari emission maupun dari transition yang nanti bisa memaksimasi semua sequence X yang muncul. Ya, kita punya daftar sequence X, dan kita pengen cari nilai emission dan transition-nya supaya nanti nilai probabilitas X ini memang tinggi begitu. Karena dengan asumsi tadi bahwa ya sequence X ini memang terjadi gitu ya. Jadi inilah 3 main questions pada semua model HMM: decoding, evaluation, dan learning. Oke, kita masuk ke bagian decoding. Sebenarnya tadi sudah ada juga ya di dalam video tutorial kita tentang decoding ya. Kita mencoba memprediksi hidden state-nya menggunakan informasi transition probability, emission probability, dan observe-nya. Menggunakan Viterbi tadi ya. Nah, ini kan ya. Kita punya sequence of X, ini SN harusnya. Yang kita cari adalah rangkaian P-nya, P1 sampai Pn. Jadi kalau contoh di sini ternyata dapatnya P yang pertama itu 2, kemudian ke 1, kemudian ke K, dan seterusnya. Ya. Ini sebenarnya kita cari. Dan kita punya banyak kandidat untuk itu. Jadi, kita mencari P, yang dimana P itu punya nilai probabilitas paling tinggi. Probabilitas X, P paling tinggi. Gitu. Yang akan maksimum dari P yang kita cari, P-nya, rangkaian P-nya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memaksimasi nilai probability dari kemunculan XP ini sebenarnya. Probability dari X, P ini kan yang tadi kita kalikan semua transition probability dan emission probability untuk setiap T-nya ya. Jadi dari 1 sampai N. Hanya kalau untuk yang pertama, transition kita diganti dengan star probability. Ya, jadi untuk yang pertama, T sama dengan 1, kemudian nanti ada T sama dengan 2, sampai akhirnya T sama dengan N. Ya, jadi kalikan semuanya, kita maksimalkan dan kita ambil nilai P-nya. Jadi ini dari situ, mencari nilai paling tingginya ya. Nilai probabilitas tertingginya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih kita pengen memaksimasi perkalian gitu ya. Perkalian baik yang di kiri maupun yang di kanan sebenarnya. Intinya begitu. Nah, inilah kemudian Viterbi muncul sebagai salah satu kandidat dari dynamic programming. Kenapa disebut dynamic ya? Karena memang pada akhirnya nggak semua banget yang kita akan lakukan, nggak greedy ya. Tapi kita gunakan di sini hanya nilai maksimumnya saja dari sebuah nilai pada step yang ke I. Gitu ya. Nah, jadi Viterbi kita itu ya di sini tulis dengan V, K, dalam kurung I ya. Jadi Viterbi end up in state K pada step I itu nilainya kurang lebih seperti ini. Jadi nilai maksimumnya dari probabilitas X1 sampai X ini 1, P1 sampai P ini 1, XI, dan PI-nya itu sama dengan K. Jadi, yang kita lakukan sebenarnya kita menghitung nilai untuk setiap kandidat hidden state ya, pada saat step yang ke I. Dan kita akan menghitung nilai untuk setiap kandidat hidden state itu dengan menggunakan persamaan ini sebenarnya. Gitu ya.
Jadi ini kenapa kok dibedakan, kenapa harus dipisah gitu ya, dari 1 sampai I-1 dengan yang I. Nah, ini nanti tujuannya untuk masalah rekursifnya ya, bahwa sebenarnya yang dari 1 sampai I-1 itu kita bisa gunakan hasil dari maksimum yang sebelumnya. Intinya seperti itu. Ya, baru kemudian kita kalikan dengan yang current, yang ke I. Ini yang kita lakukan ya, untuk melihat nilai vektor B dari setiap kandidat state pada waktu yang ke I, pada step yang ke I. Nah, rumus ini adalah rumus probabilitas of most likely sequence of states ending at state PI sama dengan K. Ya. Pada step yang ke I-nya nilainya K. Oke. Ya. Nah, ini tadi persamaan kita terdiri dari step yang ke I, step yang sama dengan K, itu adalah kita mencari nilai yang paling tinggi ya, dari probabilitas yang sebelumnya ya, dengan MXI dan PI sama dengan K. Ini kalau yang vektor B yang KI, bagaimana kalau misalnya vektor B ketika misalnya stepnya I plus 1 dengan stepnya L. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan definisi yang sama, maka ya tinggal dianalogikan ya, sama aja gitu. Bedanya adalah kalau tadi stepnya sama dengan K, kalau ini stepnya sama dengan L. Gitu. Kalau tadi ini adalah step yang ke I, maka ini adalah step yang ke I plus 1. Jadi di sini yang kita lihat adalah probability dari rangkaian X dan P sebelum-sebelumnya, 1 sampai yang ke I, ya. Dengan di sini X-nya itu XI plus 1 dan PI plus 1-nya sama dengan L. Begitu ya. Nah, nilai ini kemudian sama artinya dengan probability dari yang X I plus 1, P I plus 1 sama dengan L given yang sebelumnya X1 sampai XI dan P1 sampai PI dikalikan dengan probability X1 XI P1 PI. Ini dari mana? Ini sebenarnya dari probability A, B sama dengan probability A given B dikalikan dengan probability B. Jadi kan awal dari yang A, B ya. Jadi kita balik lagi ke hukum bias kita ya. Nah, seperti ini. Yang mana A-nya, yang mana B-nya, Bapak Ibu? Yang bagian sini adalah bagian A-nya ya. Ini adalah A, ya kan? Dan ini adalah yang B-nya. Ini A kita, ini B kita. Ini sama-sama bisa kedengaran ya? Tadi tidak ada yang menjawab soalnya. Bisa terdengar. Oke. Takutnya putus tiba-tiba dengan ada yang jawab. Ya. Nah, jadi oke. Oke. Jadi ini dari vektor B itu diturunkan gitu ya dengan menggunakan yang hukum kita sebelumnya ya, probability A, B sama dengan J probability sama PA given B dikalikan dengan PB, dengan kita asumsikan bahwa yang memang lagi kita cari yang current kita itu, yang I plus 1 current kita itu adalah A-nya, sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu adalah B-nya. Begitu ya, B ya. Nah, ya. Nah, terus tadi kita ada satu ini kan, satu dari awal bahwa ya,
informasi yang X1 sampai X sampai P1 sampai P itu kan, jadi untuk yang current state maupun untuk yang observe, yang current observe, itu hanya tergantung dari satu state sebelum, satu state aja, satu state sebelumnya misalnya. Jadi di sini kita hanya ambil P yang ke I saja di sini ya. Jadi tidak diambil semua, tapi ini kita hanya ambil dari P yang ke I saja. Nah, terus jadi ya, kemudian yang kita lakukan adalah kita kalikan ya, dengan di sini probability 1 sampai X minus 1 P1 probability sampai ke I minus 1 dengan X dikalikan dengan PI gitu ya. Nah, kalau kita melihat yang sebelum-sebelumnya ini, informasi itu sebenarnya sama dengan kalau misalnya kita bayangkan yang ini ya. Karena itu kita melihat step yang ke I. Ya. Jadi yang ini, bagian yang ini, okay. Sebenarnya, okay. Itu sama dengan yang ini ya. Begitu. Ya. Tapi tentu yang kita ambil adalah sebenarnya nilai yang paling tingginya, nilai maksimumnya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat yang plus 1, itu kan akan melihat dari semua kandidat hidden state pada yang ke I ya. Sama seperti yang gambaran tadi yang pas waktu kita tutorial yang di awal itu. Bahwa ketika kita mau menghitung sebuah hari itu Reni atau Sani, itu akan kita bandingkan ya, hasil perkalian dengan yang hari sebelumnya. Gitu kan? Nah, itu semua kandidat, jadi Reni sama Sani semua memang dibandingkan. Begitu juga dengan ini. Sebenarnya semua kita bandingkan. Gitu. Jadi nilai yang sebelumnya sendiri itu juga sebenarnya hasil dari nilai maksimum yang sebelumnya lagi, gitu ya. Jadi di situ induction-nya. Untuk yang I plus 1 dia akan mengambil yang ke I, untuk yang maksimum dari yang ke I, perkalian yang ke I ya. Kemudian yang I sendiri itu juga sudah merupakan nilai maksimum dari yang I minus 1 dan seterusnya. Jadi induction-nya ada di bagian situ. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, persamaan ini ya menjadi nilainya bagian yang maksimum ini kita ganti dengan VK lagi. Kemudian bagian yang ini probability dari XI, 1, PI, 1 sama dengan L, given PI sama dengan K. Nah, ini kita urai. Kita urai menjadi seperti ini. Ya. PXI plus 1 given PI plus 1 sama dengan L. Ya. Ini untuk yang emission probability-nya dikalikan dengan probability dari yang transition. Jadi PI plus 1 sama dengan L given PI sama dengan K. Jadi di sini ya perkalian bahwa kita sebenarnya mengalihkan untuk yang K juga, untuk dan seterusnya ya. Jadi semua kita kalikan masing-masing. Nanti kita ambil nilai yang maksimum yang baru dia akan menjadi nilai dari yang I plus 1. Gitu. Nah, ini sama dengan yang gambaran yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi dari yang iterasi sebelumnya itu untuk step yang ke I itu kita akan dapat nilai
filter B untuk setiap kandidat hidden step-nya, ya, dari 1 sampai K sebenarnya kita punya itu. Kemudian untuk mendapatkan yang filter B dari I plus 1-nya, ya, untuk setiap kandidat hidden step juga, itu akan kita hitung dari nilai maksimum. Ya. Kalau untuk yang emission-nya, sebenarnya dia jadi akan sama ya, tapi bagian emission ini. Jadi dia akan sangat tergantung dari nilai transition dan juga nilai dari filter B dari step tertentu pada step yang ke I. Ya. Nah, makanya di sini nilai E-nya akan tetap, tapi nilai maksimum itu kita akan ambil dari transition dikalikan dengan hasil filter B sebelumnya. Ya, itu kalau Bapak ingat ya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya pada di sini adalah T plus 1, oh salah, jangan T ya, kita pakai I plus 1. Pakai I plus 1. Untuk I plus 1, ya. Ini kan sebenarnya kita punya banyak kandidat hidden state. Nah, untuk setiap hidden state-nya, kita tuh ambil dari yang selain perkalian emission-nya, kita ambil dari transition kan. Jadi kan seperti ini ya. Nah, ini masing-masing kan punya nilai V juga, ya. V1 yang I, V2 yang I, V3 yang I, sampai VK yang I gitu. Ya. Ini semua punya nilai V-nya, di mana V dia juga sebenarnya berasal dari yang sebelumnya juga ya. Kemudian untuk yang V, ini misalnya V1, ya, I plus 1. Nah, ini akan sama dengan emission dia dikalikan dengan ya, maksimum dari ini. Jadi kita akan hitung masing-masing sebenarnya. V yang 1 I, ya, VI kita kurang 1 dikalikan dengan transition-nya, ya, itu berapa. Kemudian yang ini V2I juga dikalikan dengan transition-nya berapa, V3I dikalikan transition berapa, gitu ya. Ini juga, nah, terus sampai yang K. Nanti nilai yang tertinggi ini, ya, kita lihat nilai tertinggi ini yang kemudian dikalikan dengan emission kita, baru nanti dia akan jadi nilai yang ke nilai dari kandidat hidden state 1 ya, untuk I plus 1. Nah, nanti di sini dibikin juga Ibu ya. Ini dihitung juga kita. Semua kita hitung dengan cara yang sama. Begitu ya. Ini juga kita hitung. Sama juga. Nah, diambil yang paling maksimumnya dari yang kirinya, kemudian dikalikan dengan emission-nya. Seperti itu. Oke. Jadi inisialisasi untuk yang step I sama dengan 0, kita akan punya nilai inisialisasi dulu ya. Ya misalnya nih asumsinya lah ya. Asumsinya punya yang 1 dan lainnya 0 misalnya. Terus kita iterasi. Nah, di dalam iterasi ini yang tadi kita akan menghitung sebenarnya nilai emission ini dikalikan dengan yang tertinggi ya. Emission ini dikalikan dengan yang paling tingginya. Dari perkalian antara transition probability dikali dengan filter B dari step yang ke I minus 1. Untuk setiap kandidat hidden state pada step yang ke I ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita cari itu kan di sini ya, untuk mengambil step sebelumnya itu dari argumen maksimum ya, dari perkalian ini ya. Transition dikalikan dengan filter B dari step minus 1. Kapan dia berhenti? Karena dia sudah selesai aja. Semua X-nya
sudah selesai, sudah sampai ke N, maka dia akan berhenti. Dan kemudian ketika dia berhenti, dia akan melihat nilai P-term yang paling tinggi untuk setiap waktunya. Gitu. Jadi sebenarnya dia akan lihat yang paling ujung dulu, yang ke N itu mana yang paling tinggi. Ya. Dan dari yang paling tinggi itu kan sebenarnya udah langsung ya ketahuan petnya yang mana. Oke. Ini ada pertanyaan dulu di sini. Di P-term algorithm. Nah, saya ada penjelasannya sedikit. Kita masuk ke yang lebih ada gambarnya ya. Ya. Jadi tadi ya, balik lagi kita punya N step, kita punya kandidatnya sampai K, kemudian pada waktu yang ke I, ya. Sebenarnya kita akan hitung semua PB ya, kita akan hitung semua. Ini kita hitung juga, ini kita hitung juga, semuanya kita hitung. Tapi untuk menghitung ya satu itu, ya itu sebenarnya fitur BJI, ya ini berarti labelnya misalnya label J, gitu. Pada waktunya waktu yang ke I, ya. Atau step yang ke I. Ini kita hitung dengan tadi ya emission dikalikan maksimum dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya. Nah ini waktu yang digunakan itu K kuadrat N, sedangkan dari kalau space-nya itu tinggal K aja ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita kalikan, angkanya akan sangat kecil, maka kita bisa gunakan pakai log gitu ya. Jadi, log dari emission tambahkan dengan maksimum dari perkalian antara V yang sebelumnya, penjumlahan antara V sebelumnya ditambahkan dengan log dari transition. Oke, ini contohnya aja. Oke, Bapak Ibu, itu yang terkait dengan virtual algorithm. Jadi kita baru sampai ke step 1 dari yang HMM, bagian yang decoding. Ya, besok kita lanjutkan dengan step yang berikutnya ya. Udah jelas yang fitur review, Bapak Ibu? Tadi fitur review itu dasarnya sebenarnya kita kan pengen mencari awal ya rangkaian hidden state yang maksimum terhadap sequence X yang kita observe gitu. Dasarnya sih dari situ. Dan itu ternyata kita bisa gunakan satu algoritma ya, yang tidak harus semuanya kita hitung banget, tapi kita hanya mengambil nilai maksimum dari step sebelumnya aja. Oke. Kalau ada pertanyaan? Ya, sudah jelas ya, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan besok ya. Sekali lagi besok mohon izin, besok kita mulainya dari jam 7 sampai